Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebahagiaan kita pada malam hari ini adalah kembali kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa duduk bersama, saling membaca dan mempelajari dari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari dari firman-firman Allah Azza wa Jal, mengambil pelajaran darinya, menambahkan keimanan kita dan menjadi ahlul Quran, menjadi sahibul Quran, menjadi seorang pemilik Al-Quran, yang kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pemiliknya. Sahibul Quran, pemilik Al-Quran, kata para ulama, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran lalu memahaminya, menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan, mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan, meyakini apa yang wajib untuk diyakini. Artinya orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran lalu mencoba untuk memahaminya, lalu mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut, meskipun orang itu bukan orang yang hafal Al-Quran, tapi dia tahu kandungan Al-Quran dan dia amalkan dari kandungan pelajaran Al-Quran tersebut, sehingga bisa disebut sebagai sahibul Quran, pemilik Al-Quran yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran ini pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan syafaat, diberikan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran yang kita pelajari ini. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari tafsir juz amma. Kita masuk pada surah Al-Buruj. Ya, kita masuk pada surah Al-Buruj dari tafsir As-Sa'di. Baik, kata Syekh Sa'di, tafsir surat Al-Buruj wa hiya makkiyah. Jadi kata beliau, surah Al-Buruj adalah surah makkiyah. Dan sering kita ulang-ulang di majelis ini, surah makkiyah adalah surah-surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Yang diantara ciri surah makkiyah ini adalah berbicara tentang keimanan, ya, balasan bagi orang-orang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang tetap dalam kekufurannya. Dan demikian pula surah Al-Buruj ini, ya, surah Al-Buruj ini menceritakan kepada kita tentang ashabul ukhdud, orang-orang yang mengadab kaum muslimin, kaum mukminin melalui parit. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang kafir tersebut yang tidak mau beriman, dan membalas orang-orang yang beriman, memberikan balasan yang terbaik di sisinya bagi orang-orang yang beriman. Ya, demikian pula di akhir surah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hadithul junud, cerita para tentara, yaitu tentaranya Fir'aun dan Thamud. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Ya, bagaimana kaum-kaum yang tidak mau beriman, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan untuk diambil pelajaran. Dan juga bagaimana kita nanti mengambil pelajaran dari keadaan yang dialami oleh kaum mukminin pada zaman itu, ya, terhadap raja yang bengis. Baik, surah Al-Buruj ini memiliki 22 ayat. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai al-buruj. Al-buruj di sini ditafsirkan oleh Syekh Sa'di manazil asy-syamsi wal qamar wal kawakibil muntazimah fi sayriha ala akmali tartib wa nizam. Al-buruj di sini artinya adalah orbit, ya, tempat berjalannya benda-benda langit, baik itu matahari ataupun bulan ataupun planet-planet, bintang-bintang. Nah, di sini yang dimaksud dengan langit yang memiliki gugusan bintang atau orbit, tempat berjalannya benda-benda langit, tujuannya adalah untuk menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla dan untuk menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla atas penciptaan benda-benda langit tersebut. Ya, kata Syekh Sa'di, dal ala kamali qudratillah wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi. Semua ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan kuasa Allah, rahmat Allah, dan luasnya ilmu Allah. Ya, bagaimana keindahan dari gugusan bintang tersebut, gugusan benda-benda langit tersebut berjalan dengan teratur. Ya. Nah, lalu Allah katakan wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ya, demi hari yang dijanjikan di sini artinya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada makhluk pada hari itu Allah akan kumpulkan seluruh makhluk. Ya. Alladzi la yumkin an yataghayyar wa la yukhlifullahu al-mi'ad. Yang pada hari itu
yang dijanjikan itu tidak mungkin berubah, ya, tidak mungkin berubah, dan tidak mungkin Allah Azza wa Jal mengingkari janjinya. Nah, makanya dinamakan dengan Al-Maw'ud, hari yang dijanjikan, karena memang itu adalah janji Allah Azza wa Jal kepada seluruh makhluk akan adanya hari kebangkitan, kehidupan yang kedua, untuk membalas orang-orang yang zalim di dunia yang belum selesai urusannya, ya, dan untuk membalas orang-orang yang baik yang di dunia belum mendapatkan bagiannya. Ini diantara hikmah adanya Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, kehidupan yang kedua adalah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyak kita saksikan di dunia orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menegakkan aturan Allah justru ditindas, tidak mendapatkan bagian. Seperti cerita Ashabul Ukhdud ini, mereka beriman lalu dibakar hidup-hidup mati, tidak mendapatkan bagian apa yang harus mereka dapatkan. Nah, mereka nanti akan dapatkan itu di hari kiamat, artinya di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Demikian pula zalim, orang zalim ini kan, Ashabul Ukhdud ini yang mengazab orang-orang beriman ini juga mereka berbuat zalim dan mereka menang di dunia. Mereka menang di dunia. Dan selesai mereka mati, ya sudah mati. Di dunia selesai. Kalau tidak ada hari kebangkitan dan kehidupan yang kedua, ya tidak adil kan gitu. Maka hari kiamat atau kehidupan yang kedua ini adalah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Bentuk keadilan Allah. Ya, supaya orang-orang yang baik, orang beriman yang belum mendapatkan bagian balasan kebaikannya di dunia, mereka akan dapatkan di akhirat. Atau balasan bagi orang yang zalim di dunia yang dia belum mendapatkan balasan kezalimannya akan dibalas nanti di akhirat. Ya, wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan serta yang disaksikan. Ya, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan 24 penafsiran dari ayat ini, subhanallah ya. Jadi satu ayat itu disebutkan dari para salaf ada 24 penafsiran. Ada banyak sekali, ada di antaranya saya bacakan beberapa saja. Yang menyaksikan adalah hari Jumat, karena hari Jumat itu akan menjadi saksi. Ya. Adapun yang disaksikan adalah hari Nahar, hari ketika disembelihnya hewan-hewan dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini tafsirannya Ibnu Umar. Ada juga yang mengatakan yang menjadi saksi adalah hari Jumat, tadi ya, hampir sama. Dan yang dipersaksikan adalah hari Arafah, karena memang hari Arafah itu hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada para malaikatnya bagaimana manusia berbondong-bondong datang untuk meminta ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tafsirannya Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dan selainnya banyak sekali tafsiran-tafsiran. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah beliau katakan, syamila hadza kullun man ittasafa bihadzal wasf. Termasuk dalam ayat ini wa syahidi wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Baik yang melihat atau yang dilihat, baik yang hadir atau yang dihadiri. Seperti hari kiamat. Hari kiamat kan itu ada dalam beberapa penafsiran dia disaksikan, masyhud. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat. Bagaimana para malaikat itu melihat hari kiamat itu. Ya, termasuk ini penafsiran juga dari sebagian para salaf. Ya, dan ini semua menunjukkan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan juga keagungan dan kuasa
Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya ayat yang keempat, Allah katakan qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila di sini artinya adalah doa kebinasaan. Jadi diterjemahkan semoga binasa ashabul ukhdud, para penggali parit itu. Ya, para penggali parit. Karena mereka itu mengadab orang-orang beriman melalui apa? Parit. Sehingga disebut sebagai orang-orang yang menggali parit. Dan mereka ini, ya kata Syekh Sa'di, haula'i kanu qauman kafirin. Ashabul ukhdud ini, para penggali parit ini untuk mengadab orang beriman adalah kaum yang kafir. Tapi ada di antara mereka yang beriman. Meskipun keimanan mereka pada saat itu adalah Nasoro. Ya, namun Nasoro yang masih lurus. Nasoro garis lurus karena zaman sekarang. Ya, zaman itu. Iya. Ada di antara mereka yang beriman. Dan orang-orang kafir ini tentunya karena mereka memiliki kekuasaan, mereka ingin memaksakan orang-orang beriman ini keluar dari agamanya dan masuk ke dalam agama para penguasa. Nah, itu seperti itu sunnatullah. Ketika penguasa itu memiliki keyakinan tertentu, maka terkadang mereka melakukan tekanan-tekanan kepada masyarakat untuk mengikuti apa yang diyakini oleh para pimpinan. Sebagaimana dahulu bagaimana fitnatu khalqil Quran, ketika umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah diuji dengan fitnah namanya khalqul Quran. Jadi pada saat itu penguasa memiliki keyakinan yang diyakini oleh Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk maka dijebloskan penjara, disiksa, bisa sampai dibunuh. Bisa sampai dibunuh. Ini di zamannya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bagaimana pada saat itu penguasa mengerahkan pasukannya untuk memaksa masyarakatnya, rakyatnya untuk meyakini apa yang diyakini oleh para pemimpin pada saat itu. Ya, dan ini bisa terjadi kapan saja gitu. Dan sejarah itu terus berulang. Sejarah itu terus berulang. Kalau tidak setuju dengan keyakinan para pimpinannya, ya akan dipersekusi. Mungkin izin bangunannya nggak keluar-keluar gitu. Ya, bisa jadi, ya, karena nggak cocok sama pimpinannya, gitu. Subhanallah. Maka orang-orang ini, ya orang-orang yang beriman, ketika dipaksa untuk masuk ke agama para pimpinannya, mereka imtana'a, mereka tidak mau. Maka syaqqal kafiruna ukhdudan fil ard wa qadhafu fiha an-nar. Maka yang mereka lakukan adalah memaksa. Ya, dipaksa, diberikan pilihan. Ya, mereka memberikan pilihan kepada orang-orang beriman dengan cara membuat parit yang besar, lalu dinyalakan api di dalamnya, wa qa'adu haulaha, dan mereka duduk di sekitar api itu. Wa arraduhum 'alaiha, dan mereka, orang-orang para pimpinan itu, ya orang-orang kafir tersebut menawarkan kepada orang-orang beriman, kamu keluar dari agamamu, masuk ke agama para pimpinan itu, maka selamat. Atau kalau tidak mau, dilemparkan ke api yang menyala, yang besar. Ini ujian keimanan, fitnah fid din. Dan tidak ada ujian yang lebih besar daripada ujian di dalam agama. Makanya Nabi SAW dahulu berdoa agar ujian itu jangan dalam ujian agama. Ya, agar ujian itu jangan dalam ujian di urusan agama, karena berat.
salah-salah menjadi kafir. Ya. Maka dari itu orang-orang beriman pada saat itu dalam posisi yang sulit gitu. Mereka keluar Islam murtad, ya, mengikuti agama yang tidak benar, ya, atau mereka tetap dalam keimanannya tapi dibakar hidup-hidup. Dan itulah yang terjadi. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud, celaka itu orang-orang itu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala doakan kecelakaan? Kata Syekh Sa'di, hadza ghayatul muharabah lillah wa li hizbihil mu'minin. Karena ini adalah bentuk memerangi Allah, puncaknya memerangi Allah. Ya, puncaknya memerangi Allah dan orang-orang beriman. Puncaknya memerangi Allah dan orang-orang beriman. Dan itu kita saksikan bersama hari-hari ini juga, ya, bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri yang jauh di sana, ya, ditindas oleh pemerintahan yang memaksa rakyatnya untuk memeluk agama tertentu. Ya, ini bentuk puncak dari memerangi Allah dan juga orang-orang beriman. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala laknat mereka, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Parit itu yang penuh dengan api yang menyala-nyala, dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitar api tersebut. Jadi mereka mengazab orang beriman, dan mengazab tersebut atau siksaan tersebut menjadi bahan tontonan, coba. Ya, menjadi bahan tontonan. Mereka duduk di sekitarnya melihat bagaimana orang beriman itu dilemparkan ke dalam api yang menyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitaran api tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan, sadar apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman tersebut. Sadar mereka mengazab orang beriman, ya, menghancurkan orang beriman, membunuh orang beriman, tuh mereka sadar dan mereka bergembira dengan itu. Makanya kata Syekh Sa'di, hadza a'zam ma yakunu minat tajabbur wa qasawatil qalb. Ini adalah puncak dari kesombongan dan kerasnya hati, ketika mereka menyiksa orang dan bahagia dengan menyiksa tersebut. Jadi yang kita saksikan bagaimana orang-orang Yahudi sekarang menyiksa orang-orang beriman dan mereka bahagia dengan itu. Itu menunjukkan puncak kesombongan dan puncak qasawatul qalb, kerasnya hati, mati hatinya itu. Sehingga dengan mudah mereka mengazab, membunuh, melukai orang-orang beriman. Ya, sehingga orang-orang yang dengan tipe seperti ini adalah orang-orang yang sudah mengumpulkan banyak keburukan. Kekufuran yang pertama tentunya, memerangi Allah dan para wali-walinya, karena orang-orang beriman adalah wali Allah Azza wa Jalla, ya, dan mengazab, menyiksa mereka, ya, dan menyiksa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka murka, membenci orang-orang beriman, illa ay yu'minu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini sebabnya, ini saja satu. Sebab orang-orang kafir memerangi orang beriman hanya satu saja sebabnya. Sebabnya adalah karena mereka beriman kepada Allah. Itu sebabnya. Bukan karena ekonominya lebih maju atau senjatanya lebih modern atau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tidak.
itu bukan perkara yang menjadikan orang-orang kafir murka. Yang menjadikan orang-orang kafir murka adalah ketika kaum muslimin kembali kepada jalan keimanan. Itu mereka benci sekali. Makanya bagaimana orang-orang kafir itu kita saksikan bersama berusaha sekuat tenaga memalingkan kaum mukminin dari keimanan. Dibikin acara-acara, aplikasi-aplikasi, gaya hidup, para panutan-panutan yang mereka semuanya tujuannya satu, menjauhkan kaum mukminin dari keimanan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak membenci orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman. Karena keimanannya itulah jadi dibenci. Kita saksikan sekarang bagaimana memang seperti itu dari tingkat orang-orang yang non muslim, artinya membenci orang muslim yang taat beragama, sampai yang ada dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Itu kadang sebagian mereka tidak suka kalau muslim justru terlalu taat, biasa-biasa sajalah gitu. Beragama, berislam ya biasa-biasa saja. Nggak tahu tuh yang dimaksud biasa saja itu apa gitu. Atau biasa nggak pakai kerudung mungkin ya. Biasa nggak ngaji gitu. Jadi ini sebabnya, satu-satunya sebab yang menjadikan mereka memerangi orang-orang beriman karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, menegakkan keimanan. Naam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini adalah ayat ancaman. Ayat ancaman kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala bukannya lalai, namun Allah tetap menyaksikan semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menyiksa, membalas dan membela ya kaum beriman, orang-orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini adalah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekelumit tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang mengadab kaum beriman dengan cara membakar mereka di parit-parit. Kesalahannya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya pada ayat berikutnya ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan mukminat kemudian mereka tidak mau bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan azab yang menyala-nyala. Kata para ulama, maksudnya ayat ini adalah ayat tawaran agar mereka yang telah berbuat keburukan kepada kaum mukminin itu bertobat kepada Allah. Jadi ayat ini justru ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, "Unzuru ila hadzal karmi wal jud." Lihat, perhatikan ayat ini, bagaimana kemuliaan, kedermawanan Allah. Qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi wa huwa yad'uuhum ila taubah. Ketika mereka membunuh para wali-wali Allah, justru Allah mengajak mereka taubat. Allah mengajak mereka taubat. Jadi ayat ini adalah ayat yang menawarkan kepada orang-orang tersebut untuk taubat kepada Allah. Ya, kalian pernah menyiksa orang-orang beriman, kaum mukminin dan mukminat. Tapi ketika kalian bertobat, ya Allah terima. Tapi kalau tidak mau bertobat, maka Allah punya azab yang pedih. Azab yang menyala-nyala juga, azabul hariq.
Ya, sebagaimana mereka dulu mengazab kaum mukminin dengan api, Allah juga punya api. Jadi balasan setimpal dengan perbuatannya. Ya. Nah. Lalu Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu dzalikal fawzul kabir. Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu dengan hati mereka dan beramal soleh dengan anggota tubuh mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ini tasliyah, hiburan dari Allah Azza wa Jal kepada orang-orang beriman yang tidak atau belum mendapatkan balasan keimanannya di dunia. Ya, kalian gak dapat bagian kalian di dunia. Karena sebab keimanan kalian justru kalian diazab, mati dalam keadaan disiksa. Tapi jangan bersedih, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, lalu Allah katakan, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya hukuman Rabbmu sangatlah keras. Ya, sungguhnya inna batsya rabbika lasyadid, sungguhnya azab Rabbmu sangatlah keras. Ini juga kembali ancaman bagi orang-orang yang menzalimi orang-orang beriman. Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki azab hukuman yang keras, lebih keras daripada hukuman orang-orang kafir kepada orang-orang beriman di dunia. Allah katakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah ketika Rabbmu mengazab satu negeri yang negeri tersebut adalah negeri yang zalim, inna akhdahu alimun syadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kezaliman setiap orang yang tidak selesai di dunia, dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak lebih keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dan dialah Allah yang memulai penciptaan dan mengembalikannya, dan tidak ada yang membantu Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan Allah dan kebesaran serta kuasa Allah Azza wa Jalla atas makhluknya. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Maha pengampun lagi maha mencintai. Ini sedikit kita bahas bagaimana sisi kecocokan ketika Allah menggabungkan antara Al-Ghafur yang maha mengampuni dan Al-Wadud yang maha mencintai. Al-Wadud itu artinya dari kata mawaddah. Al-mawaddah itu adalah al-mahabbatus safiyah, cinta yang murni. Ya, cinta yang murni, al-mahabbatus safiyah. Makanya Allah sifati cinta suami istri itu dengan wa ja'ala bainakum mawaddatan, mawaddah, cinta yang suci karena tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Adapun cinta ketika pacaran itu cinta yang kotor, iya, karena tercampur dengan lumpur kemaksiatan. Kata para ulama, kenapa digabungkan antara Al-Ghafur dengan Al-Wadud? Ya, di sini juga disebutkan oleh Syekh Sa'di, wa fi hadza sirrun latif. Penggabungan dua nama Allah ini terdapat rahasia yang mendalam. Liyadulla dzalika ala anna ahla adh-dhunubi idza tabu ila Allah wa anabu ghafara lahum dhunubahum wa ahabbahum. Rahasianya
bahwasanya para pendosa itu jika mereka mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Al-Ghafur, dan Allah akan mencintai mereka, Al-Wadud. Al-Ghafur Al-Wadud, yang maha pengampun lagi maha mencintai. Jadi para pendosa itu yang mereka melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, kalau mereka mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah janjikan dua hal. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah cintai dia. Subhanallah, ini kemuliaan Allah Azza wa Jalla dan ajakan yang sangat kuat gitu dari Allah. Seburuk apapun perbuatan seseorang di zaman dahulu, bahkan dia bisa jadi membunuhi orang-orang beriman, berbuat kezaliman yang besar dari berbagai dosa-dosa besar, tapi ketika dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya, lalu Allah cintai dia. Dan ini memang sesuai dengan hadis-hadis dari Nabi SAW, bagaimana Allah itu mencintai taubatnya seorang hamba. Kata Nabi SAW, lallahu ashaddu farhatan min taubati ahadikum. Allah itu sangat bahagia, sangat senang dengan taubatnya salah seorang dari kalian. Ya, bahagia Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang mau tobat gitu. Ini bagaimana kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah lebih bahagia daripada taubatnya daripada seorang yang dia berada di padang pasir dengan hewan tunggangannya yang dipenuhi dengan bekal, lalu hilang hewannya tersebut dan bekalnya tersebut, sampai dalam keadaan orang tersebut pasrah, putus asa di padang pasir, tidak ada bahan makanan, tidak ada minuman, tunggangannya hilang, ya sudah pasrah mati, mau mati saja sudah. Namun ternyata ketika dia terlelap, dia buka matanya, sudah ada kendaraan dan yang penuh dengan makanannya tersebut, kendaraan dan makanan. Itu bahagia tentunya. Cobalah kalau kita bayangkan sekarang motornya hilang, naudzubillah, tapi jangan. Motor satu-satunya hilang. Di situ ada STNK-nya, BPKB-nya, mungkin baru isi bensin full tank juga itu. Hilang. Oh, subhanallah. Dia perantau juga di sini misalnya. Hanya dia ke masjid Bahmudah lah ya, istirahat. Ternyata keluar ada lagi motornya. Bahagia atau enggak? Luar biasa bahagia. Allah lebih bahagia dari orang tersebut ketika ada yang bertaubat. Makanya ketika Allah senang orang yang bertaubat, maka Allah cintai orang tersebut. Dan betapa banyak ketika Allah Azza wa Jalla ingin mencintai seseorang dengan cara diberikan taufik untuk bertobat. Tadinya mungkin berbuat kemaksiatan dalam waktu yang panjang, Allah ingin cintai orang tersebut, Allah berikan taufik untuk bertobat. Setelah bertobat Allah cintai orang itu, menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang terjadi pada para sahabat. Bagaimana dahulunya mereka itu bukan orang-orang yang baik, tapi ketika bertobat kepada Allah maka menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan kita bisa mendapatkan itu. Maka jangan pandang orang-orang yang mungkin masih bergelimang dengan kemaksiatan, jangan dipandang rendah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan mereka pada posisi yang tinggi melalui maksiat itu. Makanya dalam perkataan Abdullah bin Mubarak, rubba sayyi'atin adkhala sahibaha al-jannah. Terkadang bisa jadi ada satu perbuatan dosa menjadikan pelakunya masuk surga. Wa rubba hasanatin adkhala sahibahan nar. Dan bisa jadi ada satu kebaikan justru menjadikan pemiliknya masuk neraka. Loh, orang berbuat kemaksiatan justru bisa masuk surga.
Berarti maksiat saja terus gitu. Tidak, maksudnya orang terkadang ada satu maksiat yang menjadikan seseorang itu menyesal seumur hidup, menyesal sehingga terus dia ingat taubat, dia ingat taubat. Sehingga terkadang seorang mengingat masa lalu itu juga perlu gitu. Apalagi masa lalu yang kelam. Tujuannya untuk memperbarui taubatnya. Dan Allah cinta dengan orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, yang senang bertaubat dan yang senang untuk bersuci. Baik, ya, ini rahasia dari wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki Arsy Al-Majid. Ya, Al-Majid di sini bisa dibaca Dzul Arsyil Majidi, bisa dibaca Dzul Arsyil Majidu. Kalau di Al-Qur'an kita Majidu bagainya dhammah. Jadi Al-Majidu ini kembali kepada Allah. Ya. Allah yang memiliki Arsy dan Allah yang Maha besar. Majid itu luas gitu ya, Maha besar, Maha luas. 6. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Ya. Apapun yang Allah inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan Allah tidak butuh kepada musyarik, muawin, orang yang membantunya. Allah tidak butuh. Dan tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan segala apa yang Allah inginkan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu tidak bisa melakukan segala apa yang manusia inginkan. Justru ketika seorang selalu melakukan apa yang dia inginkan, salah. Makanya dalam beberapa athar kata para ulama, min alamati al-qalbil marid idza hawa syai'an irtakabahu. Di antara tanda hati yang sakit itu, jika ingin sesuatu langsung dikerjakan tanpa peduli tuntunan syariat, boleh atau tidak boleh. Ya, ini beda dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik, azan dulu mungkin. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi untuk menyelesaikan surah Al-Buruj. Sampai pada ayat yang ke-16 tadi. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Kata Syekh Sa'di, walaysa ahadun fa'alan lima yuridu ilallah. Dan tidak ada seorang pun melakukan apa yang dia inginkan, melakukan segala apa yang dia inginkan kecuali Allah saja. Ya, karena manusia itu memang terikat dengan aturan syariat, sehingga dia tidak bisa melakukan segala apa yang dia inginkan. Justru ketika dia melakukan segala apa yang dia inginkan, ini menyaingi Allah Azza wa Jalla. Karena itu hanya Allah saja yang bisa melakukan segala yang dia inginkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17 ya dan 18 menyebutkan kisah yang lain tentang hadithul junud, cerita para tentara. Allah katakan, hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud. Apakah telah datang kepadamu cerita para tentara, yaitu tentaranya Fir'aun dan Thamud. Itu mereka adalah kaum yang mendustakan rasul-rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala azab mereka dan Allah jadikan sebagai kaum yang binasa, yang tinggal cerita saja. Sampai sekarang masih ada kan peninggalan Fir'aun dan Thamud. Bagaimana kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala azab.
ceritanya masih ada sampai sekarang, dan juga bekas-bekas peninggalan mereka juga masih ada. Ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Namun orang-orang kafir itu terus dalam pendustaan mereka. Ya, sehingga tidak bermanfaat ayat-ayat yang dibacakan, nasihat-nasihat itu enggak bermanfaat. Itu cirinya orang kafir lah. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah iman. Itu tanda orang beriman. Kalau tanda orang kafir, dibacakan ayat, diberi nasihat, itu enggak bermanfaat. Dan gimana Israel sekarang, bagaimana dinasihati oleh manusia di seluruh dunia, enggak bermanfaat juga itu. Ya, memang kayak gitu sifat mereka dari dulu sampai saat ini, ya. Namun Allah katakan wallahu min waraihim muhit. Namun Allah di belakang mereka senantiasa mengawasi. Allah mengawasi terus, yaitu menghitung. Ya, Allah tidak melalaikan sedikit pun dari kezaliman orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, dan Allah siap untuk mengazab mereka kapanpun. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar dalam pengintaian, pengawasan terhadap orang-orang kafir tersebut. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfud. Dan bahkan itu adalah Qur'anun majid, ya, bacaan yang majid. Apa itu majid? Wasi'ul ma'ani 'azimuha katsirul khairi wal ilm. Itu tadi yang kita bacakan adalah bacaan yang luas maknanya, agung maknanya, banyak kebaikan dan banyak ilmunya. Ya, banyak kebaikannya dan banyak ilmunya. Qur'anun majid fi lauhim mahfud, di dalam papan yang tersimpan, yang terjaga, yaitu terjaga dari perubahan, dari penambahan dan pengurangan, dan terjaga dari para setan, yaitu lauhul mahfud, ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, ya, sehingga tidak tersentuh oleh para syaitan. Nah, ini menunjukkan bagaimana keagungan Al-Qur'an dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah surah Al-Buruj, ya, memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana seorang itu mempertahankan keimanannya apapun konsekuensinya. Keimanan harga mati, bukan NKRI. Keimanan harga mati itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Apapun konsekuensinya, meskipun harus dibakar hidup-hidup, keimanan harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Walaupun harus hilang urusan dunianya, bahkan urusan nyawanya sekalian hilang, tapi asalkan keimanan tetap ada di kandung badan, maka itu adalah konsekuensi yang harus seorang pegang. Dan itu tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Bagaimana keimanan itu sangat diuji. Baru dapat gaji 3 juta sebulan, itu keimanannya ditukar, Pak. Gak sholat kadang, ya, berani. Yang wanita lepas jilbab, kalau lagi bulan Desember pakai atribut Natal, itu gaji 3 juta saja lepas itu, Pak. Bagaimana lagi dengan perkara yang lebih besar dari itu kan perkara, ya sudah, kalau memang nggak bisa, kita cari di tempat yang lain kerja yang bisa tetap menjaga keimanan. Ya, ini masalahnya adalah kembali kepada keimanan kaum muslimin, kaum mukminin yang dhaif gitu, yang lemah, sehingga digoyang sedikit dengan dunia saja kalah. Ya, digoda sedikit dengan urusan jabatan, imannya yang kalah. Ini ashabul ukhdud, ya, orang-orang beriman yang diazab oleh ashabul ukhdud ini, mereka sampai pun menukarkan nyawanya asal keimanannya tetap. Ini kan ada dalam hadis yang panjang bagaimana Nabi SAW menceritakan ada salah satu ibu yang menggendong anaknya. Ketika akan mundur
maka anak bayinya ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla berbicara, ya, wahai ibuku jangan mundur, maju saja, tetap dalam keimanannya. Nah, ini diantara bayi yang bisa berbicara, yaitu bayi di kisah Ashabul Ukhdud itu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan anaknya. Terkadang keimanan itu terkadang bisa kuat dengan anak, dengan istri, itu bagi yang wanita dengan suaminya atau dengan temannya, itu bisa menguatkan keimanan. Makanya ketika seorang sudah mulai turun lemah keimanannya, jangan tinggalkan teman-teman yang soleh ini. Kalau istrinya juga jadi tambah membuat lemah imannya juga, ya, maka cari temannya yang bisa menguatkan keimanannya. Karena terkadang sebagaimana wanita ini, keimanan dikuatkan dengan anaknya gitu. Dan itu kisahnya banyak lah, bagaimana orang-orang kita saksikan istiqomah ayahnya itu karena anaknya, berani meninggalkan yang haram itu karena anaknya. Ingat anaknya, karena ingat anaknya akhirnya dia tinggalkan yang haram. Ya, bagaimana seorang mukmin itu saling menguatkan, yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga pelajaran terbesar dari surah Al-Buruj ini bagaimana kita mempertahankan keimanan, dan itu tidak mudah. Perlu untuk terus dipupuk, dijaga keimanan itu, sehingga ketika ujian keimanan itu datang kita bisa tetap kokoh, kita tetap bisa istiqomah di atas keimanan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan beriman, berislam, husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ